Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Kita mulai alhamdulillah tentang sahabat Salman Al-Farisi yang belum usai kemarin, bahwa sebelumnya kita mengetahui Salman Al-Farisi telah mencari jati dirinya tentang keimanannya, tentang kenabian, sampai kemudian bertemu Rasulullah SAW. Lalu bagaimana wahai umat Rasulullah? Betapa wahai peri kemanusiaan di mana saja dan kapan saja ketika mendengar sebagian sahabat dan kehidupannya yang amat bersahaja seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Abu Dhar dan sebagainya, kita menyangka bahwa itu disebabkan oleh suasana lingkungan padang pasir, atau di mana orang Arab hanya dapat menutupi keperluan dirinya secara bersahaja. Tapi sekarang kita berhadapan dengan seorang putra Persia, yaitu Salman, yang bukan orang gurun pasir, suatu negeri yang terkenal dengan kemewahan dan kesenangan, hidup boros. Dia bukan dari golongan miskin atau bawahan, tapi dari golongan berpunya dan kelas tinggi. Tapi kenapa Salman Al-Farisi bisa mengikuti pola hidup yang sederhana, yang kekayaan dan kesenangan itu bukan menjadi sebuah cita-cita tertingginya? Dia bertahan dalam kehidupan bersahaja. Kenapa ditolaknya pangkat dan tak bersedia menerimanya? Kata Salman, seandainya kamu masih mampu makan tanah, asal tak membawai dua orang manusia, maka lakukan. Kenapa ia menolak pangkat dan jabatan? Kecuali ia jika mengepalai sepasukan tentara yang pergi menuju medan perang, atau dalam suasana yang tiada seorang pun mampu memikul tanggung jawab, hingga terpaksa ia yang melakukannya dengan hati murung dan jiwa merintih karena keterpaksaan. Inilah sosok Salman Al-Farisi yang tidak punya ambisi khusus untuk mendapatkan jabatan tertentu. Diriwayatkan oleh Hisam bin Hisan dari Hasan, tunjangan Salman selama 5.000 tahun sebanyak 5.000 setahun. Gambaran kesederhanaannya sehingga ia berpidato di hadapan 30.000 orang, separuh bajunya yang luar dijadikan alas untuk duduknya dan separuh lagi menutupi badannya. Jika tunjangan keluar maka dibagi-bagikannya sampai habis, sedangkan nafkahnya dari hasil usaha kedua tangannya sendiri. Kenapa ia melakukan perbuatan itu? Padahal ia adalah tokoh besar. Ia adalah menjadi orang yang punya jasa dalam kehidupan perkembangan pada saat itu. Kenapa ia amat zuhud kepada dunia? Padahal ia seorang putra Persia yang biasa tenggelam dalam kesenangan dan dipengaruhi arus kemajuan. Marilah kita dengar jawaban yang diberikannya ketika berada di atas pembaringan menjelang ajalnya tiba. Sewaktu ruhnya yang mulia telah bersiap-siap untuk kembali menemui Tuhannya yang maha tinggi lagi maha pengasih. Sa'ad bin Abi Waqqas datang menjenguknya, lalu Salman menangis. Apa yang Anda tangiskan, wahai Abu Abdillah? Tanya Sa'ad. Padahal Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho kepada Anda.
Demi Allah, ujar Salman, aku menangis bukanlah karena aku takut mati ataupun mengharap kemewahan dunia. Hanya Rasulullah telah menyampaikan satu pesan kepada kita, sabdanya, liyakun hadzu ahadikum minad dunya misla zadir raqibi. Hendaklah kalian masing-masing dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal harta milikku begitu banyaknya. Ia mengatakan itu dalam kondisi yang dalam kategori bukan orang yang berada dalam kehidupan kemewahan. Kata Sa'ad, saya perhatikan tidak ada yang tampak di sekelilingku kecuali satu piring dan satu baskom. Lalu kukatakan padanya, wahai Abu Abdillah, berilah kami satu pesan kepada kami yang akan kami ingat selalu darimu. Maka ujarnya, wahai Sa'ad, ingatlah Allah di kala dukamu sedang kau derita, dan pada putusanmu jika kamu menghukuminya, dan pada saat tanganmu melakukan pembagian. Rupanya inilah yang telah mengisi kalbu Salman, sehingga kekayaan dan kepuasan ia telah memenuhi dengan zuhud terhadap dunia dan segala harta, pangkat, dan dengan pengaruhnya, yaitu pesan Rasulullah kepadanya dan kepada semua sahabatnya, agar mereka tidak dikuasai oleh dunia dan tidak mengambil bagian daripadanya kecuali sekedar bekal sebagai seorang pengendara. Misla zadir raqibi. Salman telah memenuhi pesan itu sebaik-baiknya. Namun air matanya masih jatuh berderai ketika ruhnya telah siap untuk berangkat. Khawatir kalau ia telah melampaui batas yang ditetapkan. Tak terdapat di ruangannya kecuali sebuah piring wadah makannya dan sebuah baskom untuk tempat minumnya dan tempat untuk wuduknya. Tetapi walau demikian ia menganggap dirinya telah berlaku boros, telah berlebihan. Nah, bukanlah telah kami ceritakan kepada Anda bahwa ia mirip sekali dengan Umar. Pada hari-hari ia bertugas sebagai amir atau kepala daerah di Madain, keadaannya tak sedikit pun berubah. Sebagai telah kita ketahui, ia menolak untuk menerima gaji sebagai amir, 1 dirham sekalipun. Ia tetap mengambil nafkahnya dari hasil menganyam daun kurma. Sedang pakaiannya tidak lebih dari sehelai baju luar. Dalam kesederhanaan dan kesahajaannya tak berbeda dengan baju usangnya. Pada suatu hari, ketika sedang berjalan di suatu jalan raya, ia didatangi seorang laki-laki dari Syria yang membawa sepikul buah tin dan kurma. Rupanya beban itu amat berat hingga melelahkannya. Demi dilihat oleh seorang laki-laki yang tampak sebagai orang biasa dan dari golongan tak berpunya, terfikirlah hendak menyuruh laki-laki itu membawa buah-buahan dengan memberi imbalan atas jerih payahnya bila telah sampai ke tempat tujuan. Ia memberi isyarat kepada Salman supaya datang kepadanya. Dan Salman menurut dan patuh. Tolong bawakan barangku ini, kata orang dari Syria itu. Maka barang itu pun dipikullah oleh Salman, lalu berdua mereka berjalan bersama-sama. Padahal pada saat itu, ia adalah seorang amir Madain. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan satu rombongan. Salman memberi salam kepada mereka yang dijawabnya sambil berhenti juga kepada amir, kami ucapkan salam. Juga kepada amir. Amir mana yang mereka maksudkan? Tanya orang Syria itu dalam hatinya. Keheranan kian bertambah ketika dilihatnya sebagian dari anggota rombongan segera maju menuju beban yang dipikul oleh Salman dengan maksud hendak menggantikannya. Kata mereka, berikanlah kepada kami, wahai amir.
Sekarang mengertilah orang Syria itu bahwa kulinya yang ia suruh untuk membawa beban buah-buahan itu tidak lain adalah Salman Al-Farisi, amir dari kota Madain. Orang itu menjadi gugup. Kata-kata penyesalan dan permohonan maaf bagai mengalir dari bibirnya. Ia mendekat hendak menarik beban itu dari tangannya, tetapi Salman menolak dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Tidak, sebelum kuantarkan sampai rumahmu, aku tidak akan serah." Suatu ketika Salman pernah ditanya, "Apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan sebagai seorang amir?" Jawabnya, "Karena manis waktu memegangnya, tapi pahit waktu melepaskannya." Pada ketika yang lain, seorang sahabat memasuki rumah Salman. Didapatinya ia sedang duduk menggodok tepung. Maka tanya sahabat itu, "Kemana pelayan Anda, wahai amir?" Ujarnya, "Saya suruh untuk suatu keperluan. Maka saya tak ingin ia harus melakukan dua pekerjaan sekaligus." Apa sebenarnya yang kita sebut rumah itu? Baiklah kita ceritakan bagaimana keadaan rumah Salman. Ketika hendak mendirikan bangunan yang berlebihan yang disebut sebagai rumah, Salman bertanya kepada tukangnya, "Bagaimana corak rumah yang hendak kalian dirikan untukku?" Kebetulan tukang bangunan itu seorang arif bijaksana, mengetahui kesederhanaan Salman dan sifatnya yang tak suka bermewah-mewah, maka ujarnya, "Jangan khawatir, rumah itu merupakan bangunan yang dapat digunakan bernaung di waktu panas dan tempat berteduh di waktu hujan. Andainya Anda berdiri, maka kepala Anda akan sampai pada langit-langitnya. Dan jika Anda berbaring, maka kaki Anda akan terantuk pada dindingnya." "Benar," ujar Salman. "Seperti itulah seharusnya rumah yang akan Anda bangun untukku." Tak satu pun barang berharga dalam kehidupan dunia ini yang digemari atau diutamakan oleh Salman. Sedikit pun, kecuali satu barang yang memang amat diharapkan dan dipentingkan. Bahkan telah dititipkan kepada istrinya untuk disimpan di tempat yang tersembunyi dan aman. Ketika dalam sakit yang membawa ajalnya, yaitu pada pagi hari kepergiannya, dipanggillah istrinya untuk mengambil titipannya dahulu. Kiranya hanyalah seikat kesturi yang diperbolehkan olehnya waktu pembebasan Jalula dahulu. Barang itu sengaja disimpan untuk wangi-wangian di hari wafatnya. Kemudian sang istri disuruhnya mengambil secangkir air. Ditaburinya dengan kesturi, dengan dikicau dengan tangannya. Lalu kata Salman kepada istrinya, "Percikkanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tiada dapat makan, hanya gemar wangi-wangian." Setelah selesai memercikkan wewangian, ia berkata kepada istrinya, "Tutupkanlah pintu dan turunlah." Perintah itu pun dituruti oleh istrinya. Dan tak lama di antaranya istrinya kembali masuk. Didapatinya roh yang beroleh berkah telah meninggalkan dunia, berpisah dari jasadnya Salman Al-Farisi. Ia telah mencapai alam yang tinggi, dibawa terbang oleh sayap kerinduan, rindu memenuhi janjinya untuk bertemu lagi dengan Rasulullah Muhammad SAW dan dengan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, serta tokoh-tokoh mulia lainnya dari golongan syuhada dan orang-orang utama. Salman Al-Farisi. Lamalah sudah terobati hati rindunya, terasa puas, hapus haus, hilang dahaga. Semua ridho dan rahmat Allah menyertainya. Jemaah sekalian, para soimin dan soimat yang dirahmati oleh Allah, Salman Al-Farisi
yang begitu gigih mencari kebenaran tentang hakikat Tuhan yang sesungguhnya, tentang hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Ia cari melalui banyak pendeta, lalu ia mendapatkan arahan tentang tanda-tanda kenabian yang melanjutkan tentang kenabian Isa alaihissalam. Lalu ia cari dengan tanda-tandanya, yaitu tidak mau makan sedekah, mau makan hadiah, dan ada tanda-tanda di dalam punggungnya tentang tanda kenabian itu. Begitu gigihnya perjalanan itu dilalui oleh Salman Al-Farisi, sampai-sampai ia dijadikan seorang budak. Ia pun rela berjalan dari tempat yang jauh dari Persia, yang kemudian ia tinggalkan segala kemewahan. Dia tinggalkan segala kemewahan dunia yang pernah dinikmatinya untuk hanya sekedar mendapatkan satu kemewahan yang amat tinggi tetapi tidak mampu dilihat oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, yaitu ia ingin mendapatkan satu keimanan yang benar, kebenaran yang sebenarnya. Karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah, para shaimin dan shaimat yang berbahagia, kalimat yang layak untuk kita adalah sebagaimana doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, yang hak itu hak, dan mudahkan kami untuk mengikuti yang hak itu. Dan ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, dan mudahkanlah kami untuk menjauhi kebatilan itu. Salman Al-Farisi telah menunjukkan hal itu di dalam cerita kehidupannya, dalam kisah hidupnya. Ia sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran itu, ingin belajar, ingin mendapatkan sesuatu kebenaran yang hakiki dengan akalnya, dengan melihat suasana di sekelilingnya. Dan ia setelah kemudian mengikuti jejak-jejak kejayaan Islam, ia pun tidak ingin menikmati sebagai satu kenikmatan dunia, tetapi ia khawatir sebagaimana pesan Rasulullah, ambillah dunia itu hanya sekedar seperti seorang penunggang kuda atau seorang pengendara yang sedang dalam perjalanan, tidak lebih dari itu. Maka kemudian kita telah simak bagaimana rumah Salman yang atapnya begitu pendek, yang kamarnya begitu sempit, padahal ia seorang tokoh besar. Dan kita telah simak bahwa ia seorang amir, seorang wali kota, seorang gubernur, tapi masih mau mengangkat beban dari orang-orang yang begitu sederhana, yang sampai-sampai tidak percaya bahwa orang Syria itu yang disuruhnya adalah Salman Al-Farisi, seorang amir kota Madain. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kita untuk tetap sabar dan bersyukur di hadapan Allah atas segala keadaan yang menimpa kita saat ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Mudah-mudahan kita jaga ketakwaan ini di mana saja, dan khususnya pada saat bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.